Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernapas, bisa belajar, bisa menikmati banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya akan berbagi materi kepada adik-adik yang program mata kuliah ekologi manusia. Jadi kali ini pertemuan ke-5 ya. Jadi insya Allah setelah ini 2 kali pertemuan lagi itu akan selesai untuk UTS. Nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Syafruddin nanti insya Allah. Ya baik, dan insya Allah nanti kita akan habiskan saya akan habiskan materi ini. Nanti adik-adik tinggal mengaksesnya di YouTube supaya bisa ketahuan di mana apa tugasnya ya. Dan nanti itu sebelum insya Allah sebelum Ramadan. Kalau materinya dalam bentuk handout sebenarnya sudah ada, hanya kalau yang video memang belum dibuat semua. Jadi ini masih di video yang ke-5. Insya Allah nanti akan menyusul sebelum Ramadan. Insya Allah semuanya rampung. Biar mungkin bisa juga adik-adik bisa buat tugas UTS-nya sebelum Ramadan, biar Ramadannya nanti bisa tidak terganggu oleh mata kuliah lagi ya. Nanti mungkin akan lebih fokus ke ibadah-ibadah, misalkan tilawah, karena kan memang Ramadan banyak kegiatan biasanya, ngantuk segala macam, karena sebelumnya kan tidak bangun jam 4 subuh, tapi pas Ramadan harus tarawih, harus bangun subuh. Jadi akan lebih banyak menguras energi. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang masyarakat modern dan masalah lingkungan. Jadi ini judulnya masyarakat modern dan masalah lingkungan. Jadi yang saya maksud ini adalah bukan sesuatu yang terpisah ya. Bukan misalkan saya akan bahas tentang masyarakat modern dan masalah lingkungan. Jadi dia akan berkaitan antara bagaimana masyarakat modern bisa menghasilkan masalah lingkungan. Oke. Jadi setiap masyarakat baik yang tradisional maupun modern akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Jadi memang kan perubahan itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Jadi semua masyarakat pasti akan mengalami. Jadi kalau dalam istilah masyarakat modern atau peradaban modern itu, jadi masyarakat itu dibagi menjadi 2 bagian. Masyarakat masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Jadi kalau di kehidupan modern ya seperti itu. Nah, biasanya masyarakat modern itu diidentikan dengan orang yang tinggal di desa, sementara masyarakat modern itu biasanya diidentikan dengan penduduk yang tinggal di kota ya. Jadi perubahan-perubahan ini adalah sesuatu yang berkesinambungan. Maksudnya baik itu dia berubah karena lingkungan atau pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Nah, jadi kenapa bisa ada perubahan? Karena manusia itu menggunakan akal. Dia menggunakan akal untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, salah satu ciri dari masyarakat modern adalah cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya berbeda. Nah, kemudian kehidupannya semakin semrawut. Kalau kita ini kan namanya itu masyarakat modern ya. Jadi kehidupannya semakin semrawut dan kompleks. Jadi perkembangan masyarakat yang makin modern akan berpengaruh terhadap pola pikir, terhadap cara berpikir, tingkah laku, cara hidup, itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi salah satu ciri dari masyarakat modern. Nah, jadi masyarakat modern ini selanjutnya sering disebut sebagai lawan dari masyarakat tradisional. Tapi sebenarnya kalau dalam peradaban modern tadi ada 2 hal ya. Nah, jadi masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Jadi dianggap bahwa masyarakat modern itu adalah yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti saat ini. Tapi sebenarnya kalau kita belajar sejarah, coba teman-teman perhatikan bangunan piramid ya di Mesir itu luar biasa. Jadi sampai sekarang arsitektur dunia itu tidak bisa mengetahui itu bagaimana ya dulu dibuat itu piramid itu. Jadi sebenarnya sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Indonesia, kan kita selalu dibilang jangan pernah melupakan sejarah. Nah itu sebenarnya kehidupan ini tuh hanya berputar-putar seperti itu. Jadi misalkan sekarang ini peradabannya itu peradaban teknologi, misalkan komputer, dulu kan tidak ada komputer, tidak ada pesawat, tapi dulu sebenarnya peradaban orang-orang dulu itu juga tidak bisa kita bilang kuno. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang saat ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang mengaku manusia modern. Jadi misalkan peradaban di Spanyol, peradaban yang kisahnya Muhammad Al-Fatih, bagaimana indahnya itu Hagia Sophia ya, yang masjid yang sekarang baru difungsikan kembali. Jadi peradaban dulu itu atau masyarakat dulu itu tidak bisa kita bilang mereka tertinggal. Makanya kenapa Rasulullah itu dan segala ajarannya walaupun datang beribu-ribu tahun yang lalu, tapi selalu relevan dengan kehidupan sekarang. Jadi sebenarnya saya mengutip salah satu kata ulama mengatakan bahwa matahari itu dunia itu tidak akan pernah berubah, karena matahari itu akan selalu ada di tempat yang sama ketika dia terbit dan terbenam. Jadi kecuali sudah terbalik, itu sudah mau kiamat. Nah, jadi tidak ada yang berubah dalam kehidupan ini. Jadi hanya bentuknya saja. Jadi sekarang teknologinya berupa misalkan adanya HP. Dulu orang tidak punya HP, pakai surat, tapi kehidupan itu terus berjalan. Nah, tadi salah satunya adalah semerawutnya kehidupan, salah satu ciri khas manusia modern, hilangnya moral. Jadi sekarang kan itu yang kita tandai, walaupun canggih bagaimana ilmu pengetahuan, ternyata tidak bisa mengubah moral seseorang ya gitu. Jadi tidak bisa menghasilkan moralitas yang baik. Jadi sekarang kan bagaimana meskipun canggih, ternyata moral orang juga semakin merosot. Jadi kecanggihan teknologi yang kita akui, yang kita klaim ini justru tidak membuat moral itu berbanding lurus dengan moralnya manusia. Kenapa? Karena masyarakat modern menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi di atas segala-galanya. Jadi dan mengabaikan kehidupan spiritual. Padahal kehidupan spiritual itu penting, karena yang mengendalikan hidup itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi peradaban modern, yang dianggap peradaban modern ini menganggap bahwa dia bisa dengan ilmu pengetahuannya. Jadi misalkan sekarang kalau orang susah punya anak, ada bayi tabung. Jadi manusia itu menganggap bisa ini, walaupun tidak ada lagi, mereka tidak lagi mengedepankan bahwa segala sesuatunya atas izin Tuhan ya, seperti itu. Nah, jadi masyarakat modern ini jadi ada yang bertempat di desa, ada yang bertempat di kota. Nah, jadi kita lihat sekarang dahulu masyarakat desa itu terkenal dengan kearifan lokal, dengan budaya sopan santun, dengan budaya ramah tamah. Kalau di kota kan memang sudah dikenal dengan gaya hidup yang hedon ya, yang hedonis, yang memandang segala sesuatunya itu dengan uang. Tapi coba kita perhatikan masyarakat desa sekarang, itu memang justru sudah gaya hidup hedonis, gaya hidup yang tidak saling menghiraukan antara tetangga, itu justru sudah menghinggapi masyarakat desa. Jadi
tidak lagi searif dulu, tidak lagi anak-anak desa sekarang malah kelakuannya banyak yang sudah melebihi kelakuan anak-anak di kota seperti itu, karena sekarang kan berkembang anak-anak di kota itu disekolahkan di sekolah Islam, dipesantrenkan, karena ternyata masyarakat kota dengan tingkat pendidikan yang mulai baik, yang tinggi, itu justru memang banyak yang mendapatkan bahwa ternyata anak-anak itu harus diperlakukan dengan baik, misalkan generasinya harus dididik dengan baik, sementara di desa orang tua tidak peka dengan perubahan yang ada, di mana lagi ditambah televisi yang meracuni pikiran anak-anak, jadi sudah menjadi tontonan. Jadi karena tontonan itu kan bisa menjadi tuntunan, jadi anak-anak itu menganggap sesuatu yang dia lihat di televisi itu sesuatu hal yang baik seperti itu. Jadi begitulah masyarakat modernnya. Jadi kehidupan modern menawarkan 3 hal kepada manusia. Nah, yang pertama harapan, yang kedua kesempatan, yang ketiga tantangan. Jadi ada harapan, kesempatan, dan tantangan. Jadi harapan ini menjanjikan harapan perbaikan nasib dan kelimpahan materi. Sekarang kita lihat ya, orang misalkan berlomba-lomba ingin terkenal, misalkan tiba-tiba ada yang viral begitu ya, itu kita juga ingin seperti itu. Misalkan ada orang yang pakai pakaian yang mewah, kita juga ingin seperti itu, melakukan berbagai macam cara. Jadi kehidupan modern itu membuat orang-orang yang tidak punya pandangan hidup, yang tidak punya pondasi dari orang tua misalkan, itu bisa mudah terpengaruh. Kemudian kesempatan, membuka peluang luas untuk mengaktualisasikan diri. Sekarang kan orang mau terkenal ya tinggal buat sensasi misalkan ya, atau segala macamnya. Jadi sudah benar-benar tidak ada lagi rasa malu seperti itu. Kemudian tantangan, jadi kehidupan modern memang bukan kehidupan yang ringan untuk dijalani, karena terkadang merupakan ajang persaingan keras. Jadi orang bisa berbuat apa saja misalkan untuk menjatuhkan orang-orang yang berbeda dengan dia. Kemudian ciri-ciri masyarakat modern lainnya, pertama bahwa bersifat rasional, yakni telah mengutamakan pendapat akal daripada hati nurani. Kemudian berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya secara utuh. Kemudian yang ketiga, menghargai waktu, karena memang semuanya kan segala sesuatunya itu berdasarkan kecepatan. Jadi orang yang tidak cepat ya akan ketinggalannya sekarang. Jadi kemudian sebenarnya kalau masalah ketepatan waktu ini dari dulu juga Rasulullah juga kan sudah menyampaikan kepada kita bahwa hargai waktu. Yang kedua, yang berikutnya bersifat terbuka. Jadi kan ada sekarang banyak orang yang menganggap pluralis ya. Plural itu menganggap semua agama itu sama. Kita bukan, justru toleransi itu adalah kita menganggap diri kita berbeda dengan orang lain, tapi kita menghargai perbedaan. Jadi toleransi itu bukan berarti kita mau mengakui bahwa misalkan agama orang lain itu benar. Jadi toleransi yang sebenarnya itu adalah kita menganggap kita berbeda dari mereka, tapi kita menghargai perbedaan itu ya. Kemudian berpikir objektif, ya, ini melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya. Oke. Terus berikutnya adalah problematika masyarakat modern. Jadi masyarakat modern merupakan masyarakat yang telah mengalami transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi tadi saya sudah bahas di awal. Nah, apa sih masalahnya? Jadi karena teknologinya maju, teknologi informasi yang memudahkan untuk berkomunikasi dalam waktu yang singkat, tidak kayak dulu misalkan harus kirim surat berbulan-bulan tapi tidak ada konflik seperti itu ya. Tapi sekarang justru alat komunikasi semakin canggih, orang akan konflik itu akan semakin tumbuh begitu, karena misalkan kayak kirim WA
bunyi WA-nya itu mengejek, tapi kita marah, misalkan saya marah sama kamu, tapi kita ngetiknya sambil ketawa-ketawa. Nah itu yang seperti itu kendala di majunya teknologi sekarang ya. Jadi yang menjadi persoalannya adalah krisis kemanusiaan. Jadi apa itu krisis kemanusiaan? Jadi suatu kondisi di mana manusia pada saat ini membahayakan. Sudah tidak ada lagi kepedulian, menganggap kayak misalkan mengerjai orang itu sesuatu yang lucu, yang mengerjai orang tua itu sesuatu yang lucu. Itu banyak yang saya lihat di lewat-lewatnya di media sosial. Itu luar biasa sekali mengerjai orang tua, misalkan tarik apakah mendorong orang tua, mendorong orang yang lebih tua, itu sesuatu yang dianggap lucu, padahal itu tidak sopan begitu. Tapi sekarang dianggap sesuatu yang lucu. Itu krisis kemanusiaan ya namanya, atau ketidakpedulian. Misalkan ada tempat lain yang kena bencana, kita itu kan dia bukan saya, jadi kayak tidak ada lagi rasa peduli ya. Jadi itu krisisnya masyarakat modern. Kemudian jadi orang banyak yang kehilangan makna hidup. Jadi hidup kita itu akan kita anggap bermakna jika ada sesuatu yang kita tuju di depan sana. Jadi orang tidak akan hampa hidupnya kalau tidak ada tujuannya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia yang Tuhan ya, yang mengakui keberadaan Tuhan, yang beragama, itu kita pasti punya tujuan, dan tujuan yang baik adalah tujuan langsung ke Allah SWT atau ke Tuhan kita ya. Jadi segala sesuatunya itu kalau dilaksanakan misalkan hanya misalkan nih adik-adik belajar hanya untuk dapat nilai, maka hanya sampai di situ. Mungkin adik-adik dapat nilai bagus tapi tidak akan bertahan itu ilmunya ya. Nah, di samping problematika dalam aspek pengembangan intelektual, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat modern mengalami berbagai problem dalam aspek lainnya, seperti dalam aspek politik, aspek pluralisme yang tadi ya yang saya bahas di awal, kemudian aspek spiritual dan aspek etika ya. Tidak ada lagi etika ya. Orang misalkan tuh kayak para pelawak jadi dikerjain orang tuanya, atau misalkan orang yang lebih tua sudah ada anak cowoknya misalkan tapi dipanggil namanya begitu, bukan pakai panggil pak atau om gitu atau paman, tidak seperti itu. Jadi tidak ada lagi etika seperti itu. Padahal kita orang Indonesia itu etika ketimurannya kan kental sekali ya, menghargai yang tua itu tidak, hampir punah seperti itu. Jadi tidak ada lagi penghargaan seperti itu. Jadi masyarakat sekarang itu yang menjadi masalah juga adalah mengikuti tren. Misalkan sekarang trennya orang misalkan trennya orang jilbabnya bagaimanakan kan dijepit dulu, pernah ada tuh jepit di sini ikut lagi. Terus trennya pakai TikTok ikut, trennya pakai YouTube ikut. Jadi mungkin saya sekarang juga mengupload YouTube. Tapi ini bukan pertama kalinya untuk saya menggunakan YouTube. Saya sudah menggunakan YouTube untuk mengupload video itu jauh sebelum saya lulus S1 ya. Jadi waktu itu saya sudah berpikir bahwa YouTube ini sebenarnya bagus untuk media waktu itu ya, media untuk menyampaikan kebaikan. Dan itu kayaknya kalau bukan 2013 2014, jadi jauh sebelum ada Atta Halilintar dan kawan-kawannya menggunakan YouTube lalu menjadi tren ya. Sekarang orang semua menggunakan YouTube. Jadi saya menggunakan YouTube itu bukan berarti saya mau ikut-ikutan biar terkenal ya. Jadi saya punya, kenapa saya harus upload? Pertama, filenya besar, tidak bisa dikirim di WA. Jadi saya menggunakan media ini biar orang lain juga bisa belajar misalkan tentang ekologi manusia, tentang mata kuliah saya yang lain. Jadi tidak walaupun saya menggunakan YouTube, misalkan walaupun kita menggunakan TikTok misalkan, itu kita harus berbeda dengan orang lain. Misalkan jangan hanya sekedar karena ikut-ikutan orang main TikTok kita juga perlu main TikTok. Jadi itu beda ya. Jadi beda tujuannya seperti itu.
Jadi kalau kita mengikuti sesuatu yang tren itu selesai, maka kita juga akan kehilangan, kayak hampa begitu, tidak ada lagi yang mau dilakukan. Nanti ada tren baru lagi ikut. Itu kan kita seperti manusia robot yang dikendalikan oleh tren yang dibuat oleh orang lain ya. Jadi kita seperti tidak punya harga sebagai seorang manusia. Jadi kita kan manusia punya akal sendiri, kita bisa menentukan. Tidak bisa kita diklaim, tidak bisa kita dipermainkan orang lain. Misalkan orang lain lagi tren TikTokan, tren apalah, banyak aplikasi yang sekarang itu kita jadi ikut-ikutan juga. Jadi tidak ada kayak kita tuh, hidup kita itu dikendalikan oleh orang lain, padahal kita punya akal sendiri yang bisa kita kendalikan. Yang berhak mengendalikan hidup kita itu adalah Tuhan, bukan orang lain. Oke. Kemudian permasalahan lingkungan hidup. Nah, jadi masyarakat modern ini identik dengan selain kerusakan moral, etika ya, dan itu juga adalah kerusakan lingkungan hidup. Jadi kita nanti lihat ya bagaimana kerusakan lingkungan hidup di era modern sekarang. Jadi kalau dulu kan bagus ya, kayak orang tua kita dulu, nenek kita dulu itu masyarakat. Kalau saya pernah cerita dengan beberapa tetua di kampung gitu, katanya dulu itu bagus hasil pertanian, orang bisa saling berbagi, tidak ada yang gontok-gontokan, tidak ada yang bersaing, hidup begitu damai begitu. Jadi enak begitu. Tapi sekarang semuanya dinilai dengan uang, banyak sampah di laut. Itu saya kemarin waktu penelitian sampah itu bilang, itu dulu tuh tidak ada sampah, orang tidak buang sampah, orang sampahnya itu dikubur. Terus memang nggak ada sampah karena tidak ada penggunaan plastik, tidak ada bungkus-bungkus makanan, orang semua makan yang sehat, yang ditanam sendiri, yang diambil dari hasil laut. Kan saya orang pesisir ya, atau yang dipelihara di tambak ya, kalau di kota begitu, yang masyarakat kota belum ada kemasan makanan. Tapi setelah datang kemasan makanan, datangnya teknologi pengolahan makanan, bukan berarti kita tidak suka ya dengan proses pengolahan makanan, tapi ternyata tapi sekarang banyak perusahaan yang sudah mulai go green gitu. Jadi sudah mulai paham bahwa bumi kita itu sudah semakin banyak menampung sampah. Jadi banyak bungkusan-bungkusan makanan yang ramah lingkungan yang mulai terurai seperti itu. Jadi sudah banyak yang menyadari itu ya. Hanya memang masih belum terlihat. Karena kenapa? Rata-rata orang yang menyadari itu adalah orang yang mau menyayangi bumi, berpikir panjang bahwa bumi ini tidak hanya untuk diri kita yang sekarang, tapi untuk anak cucu ke depan, untuk generasi ke depan. Mereka juga mereka berhak mendapatkan udara segar, mereka berhak mendapatkan tanah yang tidak terkontaminasi pestisida, mereka berhak mendapatkan makanan yang tidak terkontaminasi zat-zat berbahaya. Mereka berhak mendapatkan penghidupan yang yang masih hijau. Mereka berhak mendapatkan oksigen yang banyak, yang sehat, yang tanpa polusi. Jadi kita juga harus bertanggung jawab. Jadi sebagai manusia yang sekarang harus itu yang hilang. Tidak ada lagi rasa tanggung jawab bahwa kehidupan kita ini tidak untuk kita saja, bumi tidak untuk kita saja. Maka ya harus kita sayangi bumi. Jadi sebagai orang pertanian ya, yang tanah itu kan akan mengalami jenuh pada suatu saat nanti, karena misalkan penggunaan pestisida yang terus-terusan, jadinya tanah itu seperti dipaksa untuk terus berproduksi. Jadi kita kenapa ada mata kuliah ekologi manusia, karena itu akan dibekali bahwa kita hidup itu berdampingan dengan alam ya. Oke. Nah, bagaimana dengan permasalahan lingkungan? Jadi dalam kenyataannya, keterkaitan permasalahan ekologis yang mengancam eksistensi manusia tersebut semakin tampak, seperti polusi, pemanasan global, hujan asam, ledakan populasi. Jadi ledakan populasi ini kayak gini. Dulu itu orang tua kita nanam sesuatu itu tidak ada hamanya. Sekarang banyak hama. Itu hama itu mengalami ledakan populasi namanya.
Jadi kenapa dia mengalami ledakan populasi? Karena tidak ada lagi musuh alaminya. Jadi kan kalau di alam ini kan ada namanya rantai makanan ya, ada itu kita bahas di mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Nah, ada rantai makanan. Jika rantai makanan itu satu saja putus, maka akan kacau. Nah, begitu juga dengan hama. Hama dan penyakit itu karena musuh seperti hama ya, karena musuh alaminya itu sudah tidak ada karena dibasmi, makanya hamanya jadi berkembang. Apa yang kedua, dia mengalami yang namanya kayak sekarang virus corona itu kan dia apalagi namanya itu kayak mempertahankan diri. Kalau di virus itu yang mempertahankan diri dengan melakukan saya lupa apa ya namanya itu, saya lupa ya, pokoknya dia menyesuaikan diri namanya, saya lupa ya istilahnya apa. Jadi begitu juga, jadi makanya terjadi ledakan populasi juga ini terjadi ke manusia. Jadi dianggap bahwa sebenarnya kalau Rasulullah bilang kan punya anak banyak anak banyak rezeki. Saya salah satu yang percaya itu karena saya juga bersaudara banyak. Hanya yang salah adalah banyak anak yang terlantar, banyak anak yang hanya dilahirkan tapi tidak dididik, banyak anak yang tidak mendapatkan haknya untuk hidup layak, untuk hidup sehat, untuk diberikan perhatian yang baik, diberikan makanan yang bergizi. Jadi itu anak hanya dilahirkan begitu saja. Karena apa? Karena kerusakan moral. Jadi orang hanya menikah misalkan karena hamil di luar nikah, tidak mau belajar bagaimana menjadi orang tua, jadinya anaknya menjadi sampah masyarakat ya. Oke. Jadi tadi ya kemudian ledakan populasi ya tadi, kemudian erosi tanah, naiknya permukaan air laut. Itu naiknya permukaan air laut itu karena pemanasan global. Jadi efek rumah kaca ya. Kemudian pencemaran air laut, radiasi nuklir, ledakan sampah. Nah, sampah di kota-kota itu luar biasa ya. Karena apa? Karena banyak junk food, banyak makanan siap saji yang terbungkus plastik, dan plastik banyak yang belum bisa terurai ya. Kemudian pencemaran tanah, kemudian makanan sehari-hari yang beracun dan lain-lain, banyak sekali masalah ya. Kemudian hal ini berlangsung karena fondasi dunia modern dibangun di atas pandangan dunia sains empirik yang selama ini telah mempersepsi alam hanya sebatas sebagai materi kasar untuk digunakan menjadikan objek bagi keuntungan hidup manusia. Jadi menganggap alam ini kita paling berhak begitu, sudah mau kita apakan saja ya terserah dia karena dia diam begitu. Tapi ketika alam murka misalkan longsor, maka luar biasa kerugiannya ya. Jadi bencana alam itu tidak semata-mata peristiwa alami, kan memang ada peristiwa alami ya kayak gunung berapi itu sebenarnya kan peristiwa alami, pengkikisan tanah itu peristiwa alami sebenarnya, memang akan ada peristiwa seperti itu. Tapi sekarang itu masalahnya itu sudah seperti makanan rutin 3 kali sehari begitu, kayak orang makan obat. Kita saksikan di televisi, pagi ada longsor, siang ada banjir, malamnya ada ledakan gunung Merapi. Jadi sudah itu sudah di luar batas ambang kejadian alami seperti itu ya. Jadi krisis ekologi yang tengah terjadi jika kita abaikan akan semakin mengancam kehidupan. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa janganlah melakukan kerusakan di laut dan di darat. Jadi kalau mau misalkan kayak kemarin tsunami karena patahan kayak di Aceh ya, Palu. Jadi waktu tsunami Palu, saya kebetulan waktu itu sudah selesai ya jalan-jalan ke silaturahim ke dosen-dosen di S1. Nah, waktu itu saya ketemu sama dosen ilmu tanah ya. Jadi ngobrol-ngobrol terus dari obrolan itu ketahuanlah bahwa saya orang Sulawesi Tengah. Terus dia bilang, "Kamu di mana tinggalnya?"
saya di Morowali Pak nggak sampai, alhamdulillah nggak sampai di tsunami-nya dan gempanya nggak sampai di kampung saya. Ada sih terasa tapi tidak sampai merusak. Terus beliau bilang begini, tahu nggak deh, Palu itu tidak pantas, tidak layak untuk jadi ibu kota provinsi karena dia itu di ujung lempeng. Tapi waktu saya ikut, kata beliau itu, saya ikut waktu pembahasan waktu itu kan pakar-pakar ilmu tanah dipertemukan bahwa bagaimana ini Palu mau dijadikan ibu kota provinsi, jadi pemekaran dari Manado ya, dari Sulawesi Utara. Kata beliau itu pakar ilmu tanah tidak menyetujui karena di ujung lempeng. Jika ada pembangunan di atas maka akan patah lempeng itu. Dan Palu itu sudah pernah tsunami sebelumnya, jadi tidak bisa ada pembangunan banyak, jadi tidak bisa jadi ibu kota provinsi. Dan waktu itu ditunjuklah Poso yang dijadikan untuk tempat ibu kota provinsi, tapi kemudian menjadi tiba-tiba ada kekacauan ya, jadi ada kerusuhan Poso yang berlangsung sangat lama, itu yang membuat akhirnya diputuskan untuk Palu menjadi ibu kota provinsi, tapi sebenarnya katanya tidak layak dari segi tanah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana sih solusinya dari kerusakan lingkungan ini? Yang pertama adalah penegakan hukum, jadi hukum lingkungan ya. Nah, kalau di Indonesia itu hukum lingkungannya itu lengkap, selengkap-lengkapnya, itu sudah sangat lengkap sekali undang-undangnya. Hanya yang penerapannya bagaimana. Jadi selama ini yang menjaga lingkungan itu adalah orang-orang yang hanya ditugaskan misalkan untuk penegakan hukum lingkungan, misalnya kayak orang KLHK ya. Itu hanya orang-orang seperti itu yang menjaga, sementara masyarakat umum tidak diedukasi. Jadi penting pendidikan ekologi di keluarga, penting pendidikan bagaimana memperlakukan bumi, penting loh itu anak-anak diajar untuk jangan membuang sampah sembarangan ya, penting diajarkan untuk jangan jajan sembarangan, karena itu bisa misalkan dia buang sampah sembarangan maka sampah akan berserakan ya. Nah, hukum lingkungan ini hambatannya di Indonesia itu yang pertama hambatan yang bersifat alamiah. Jadi besarnya jumlah penduduk, kita pisah-pisah kan, pulau-pulau, jadi dianggap susah begitu untuk mengontrol. Kenapa susah untuk mengontrol? Sebenarnya cara yang paling gampang adalah pendidikan ekologi dalam keluarga. Jadi kalau masing-masing keluarga merasa bertanggung jawab mendidik anaknya untuk menyayangi bumi, maka sebenarnya semuanya akan berjalan dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, kesadaran hukum masyarakat kita itu paling rendah ya kesadaran hukumnya. Jadi misalnya pakai helm, nanti ada polisi baru pakai helm, padahal untuk keselamatan kita juga. Terus belum lengkap peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan. Jadi kemudian yang berikutnya adalah masalah pembiayaan. Kita tuh kalau mau berurusan dengan hukum di Indonesia, masya Allah, luar biasa, kita harus keluar uang banyak ya, bayar pengacara mahal dan sebagainya. Kemudian yang kedua namanya konsensus global. Nah, konsensus global ini ada 5 hal. Jadi yang pertama pembentukan lembaga dunia penyelamat bumi. Jadi kita tuh harus selalu kerjasama antara negara, karena kan ada batas-batas negara. Jadi kita tuh harus bekerja sama, karena ada memang beberapa negara ya, negara Eropa itu yang sangat konsen terhadap perbaikan bumi. Jadi orang luar itu datang ya dalam bentuk NGO ya, jadi lembaga masyarakat non profit itu ingin memperbaiki lingkungan. Jadi itu kan kita tuh mau sendiri begitu kok, jadi orang dari luar yang mau merawat misalnya lingkungan di Indonesia seperti itu. Kemudian karena memang mereka tuh ditanamkan dari kecil bagaimana supaya bisa menjadi manusia yang sayang sama bumi ya. Kemudian yang kedua pembentukan masyarakat bumi yang sadar lingkungan. Nah, jadi namanya pembentukan masyarakat madani. Jadi masyarakat madani itu tidak identik dengan misalnya konsep Islam, tapi
karena memang konsep Islam itu sangat sayang sama bumi, ya, sangat sayang sama bumi, sangat sayang sama manusia. Kemudian penyediaan informasi lingkungan hidup. Jadi memang tadi ya, pendidikan ke masyarakat. Jadi kita harus edukasi masyarakat untuk bagaimana bisa mencintai lingkungan. Kemudian indikator perubahan ekonomi memasukkan komponen lingkungan. Jadi sekarang kan kalau kita pemerintah kita itu melakukan pembangunan, itu dia tidak memperhatikan lingkungan. Misal kan walaupun ada AMDAL, sekarang ada dari dulu ya, beberapa tahun yang lalu ada AMDAL, tapi tetap saja selalu merusak, kayak misalnya tambang. Itu lebih banyak kerugiannya. Padahal ada AMDALnya, harusnya tidak lolos begitu, karena perbaikan lingkungan itu butuh waktu yang lama. Jadi menganggap kalau umpamanya ada tambang baru, yang penting uangnya, yang penting fee-nya begitu, tidak memikirkan bagaimana lingkungannya. Dan sekarang itu yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah standarisasi kesepakatan dan perjanjian internasional yang masukkan komponen perlindungan lingkungan hidup. Kayak sekarang kan banyak tuh tambang-tambang, pengusaha tambang dari luar negeri. Kenapa mereka tidak menjaga lingkungan? Karena di peraturan awal itu memang kita belum memasukkan komponen itu, negara kita. Kenapa tidak dimasukkan? Karena pemerintah kita itu banyak yang tidak mengerti, karena dia tidak pernah hidup misalkan di sekitar tambang. Dia hidup enak-enak tuh di kota, tidak pernah rasakan bagaimana sengsaranya orang yang hidup di tambang, bagaimana rasanya ketika sungai tercemar, ketika laut tercemar. Itu mereka tidak pernah rasa. Makanya membuat kebijakan itu tidak memperhatikan bahwa ada hak-hak orang lain yang sudah dirampas oleh kebijakan yang dibuat, ya. Itu ya, oke. Mungkin itu ya materi kita dalam pembahasan tentang masyarakat modern dan masalah lingkungan. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti bisa dijawab saja ya di WA, insyaallah. Jadi untuk kali ini tugasnya adalah seperti tugasnya pertemuan 1 dan 2. Jadi buat rangkuman, masing-masing nggak boleh sama ya. Buat soal dan buat soal pilihan ganda dan buat soal esai ya. Jadi seperti yang tugas 1 dan 2. Nanti dikirim pas di harinya, di hari kuliahnya ya, Selasa ya. Hari Selasa batas jam 12 siang. Dikirim kalau tidak ada laptopnya bisa diketik langsung saja di WA, kirim ke saya ya. Kalau yang punya laptop silakan ketik. Nanti bisa dikirim di WA. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu adik-adik, bahagia selalu, bahagiakan orang tuanya. Selamat menyambut Ramadan. Semoga Ramadan kali ini bisa lebih berarti ya. Oke, makasih. Assalamualaikum.